Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Selamat bergabung dalam acara di Moped Channel ini dengan renungan harian Katolik ini bagi mereka yang baru bergabung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan Yesus memberi gambaran tentang pintu. Ya, istilah pintu ini sangat dekat dengan kita. Karena kita setiap kali keluar rumah atau masuk rumah tentu melewati pintu. Yesus menggambarkan pintu ini dengan pintu di kandang, yaitu di mana domba-domba lewat melalui pintu itu. Karena gembala yang memeliharanya itu tentu lewat pintu, dan mereka, yaitu domba-domba, mengikuti tuannya itu, yaitu gembalanya. Yesus mau menggambarkan dirinya sendiri, di mana ia sebagai pintu itu menjadi jalan utama bagi domba-domba untuk pergi ke tempat yang dijanjikan. Di sana ada makanan yang tersedia, yang berlimpah tentunya. Karena gembala menunjukkan tempat yang benar, yaitu makanan berlimpah itu di padang rumput yang hijau itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gambaran yang Yesus sampaikan merupakan sebuah rahmat bagi kita, di mana kita mengikuti Yesus berarti kita melihat pintu yang membawa kepada keselamatan, karena Yesus menjanjikan makanan, yaitu berupa kebahagiaan, yaitu berupa surga, kerajaan surga yang akan kita nikmati ketika kita berjalan lewat pintu yang benar, yaitu lewat Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga membandingkan, yaitu dengan pencuri. Pencuri adalah mereka yang tidak mengikuti pintu itu, karena ia lewat jendela. Yesus menggambarkan pencuri itu sebagai mereka yang tidak mengikuti jalan atau kehendak dari Tuhan itu. Ketika domba-domba mengikuti gembalanya, yaitu Yesus sendiri, maka akan melewati pintu itu, pintu yang memberikan kesejahteraan. Tetapi berbeda dengan pencuri, di mana ia mempunyai misi lain untuk mengambil domba secara paksa. Gambaran Yesus mengenai pintu ini sungguh lebih mengena dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita pasti melewati pintu, dan Yesus mau menekankan ini untuk menggambarkan bahwa pintu itu adalah pintu yang benar, yaitu jalan ketika kita mengikutinya, yang nantinya akan menunjukkan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan di dunia ini, tetapi kebahagiaan di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan pertama di mana Petrus melaksanakan perintah Tuhan, yaitu mewartakan kabar gembira, di mana banyak orang yang berkumpul di situ percaya. Bahkan dikatakan 3.000 orang percaya. Mereka percaya dan dibaptis menjadi murid Kristus, berarti mereka dicurai Roh Kudus. Inilah apa yang diwartakan oleh Petrus ini, menunjukkan bahwa Yesus sebagai pintu atau jalan yang memberikan pengharapan berupa keselamatan. Dan janji itu tidak omong kosong, karena apa yang diwartakan oleh Petrus berasalkan dari kehendak Tuhan sendiri, di mana Yesus sendiri menunjukkan mukjizat. Yesus sendiri menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Petrus itu memberikan jalan kehidupan bagi mereka, dan penuh harapan
mereka mengikuti Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Petrus juga menyatakan pada bacaan yang kedua bahwa ketika kita mengikuti Kristus, tentu ada penderitaan. Mungkin dimusuhi banyak orang, dicaci maki, dibenci orang, tetangga, ataupun mereka yang tidak mengikuti Yesus. Tetapi itulah tantangan bagi kita, murid Kristus, di mana semakin ada tantangan, disitulah iman semakin berkembang. Saya mempunyai teman yang berasal dari Vietnam. Di sana ia merasakan penderitaan juga. Karena apa? Karena ada pembatasan atau hak-hak yang perlu dilakukan oleh umat Katolik, tetapi tidak secara bebas dilakukan. Dalam hal berdoa, mungkin juga melaksanakan misa dan lain sebagainya. Tetapi di daerah itu justru umat Katolik semakin berkembang. Karena apa? Karena panggilan Tuhan menuju kebenaran yang menunjukkan bahwa pengikut Kristus mempunyai dimensi atau perilaku yang berbeda, yaitu membawa kasih, di mana ketika ada kesulitan dan tantangan, disitulah kasih mengalir dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari, ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan yang mengasihi orang lain, membantu sesama, dan juga tetangga kita. Dimanapun kita berada, kita tentu membawa kasih karena teladan dari Kristus sendiri yang memberikan diri disalib, wafat, dan bangkit, serta menebus manusia untuk tetap menjadi manusia yang mewartakan kasih Kristus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran pintu dan apa yang dilakukan oleh Petrus ini menunjukkan kaitannya dengan kehidupan, di mana ketika kita mempunyai pedoman, mempunyai patokan yang benar, yaitu Kristus sebagai pintu, maka kita akan lewat pada jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti pengalaman saya ketika naik kereta api, di situ ada tulisan berbahasa Tagalog, "Huwag sumandal ang pintu." Artinya bahwa kita jangan bersandar di pintu. Karena apa? Karena pintu adalah jalan masuk atau jalan keluar orang untuk pergi atau keluar. Nah, di situ ada suatu pedoman tertentu bahwa pintu adalah sebuah jalan. Ketika kita mengikuti jalan yang benar atau pintu yang memang difungsikan secara benar, itu kita menunjukkan bahwa perilaku kita tentu didasarkan pada tindakan pedoman yang benar. Dan pedoman itulah yang kita butuhkan, yaitu Kristus sendiri yang membimbing kita, karena Ia adalah pintu yang benar, memberi teladan, bahkan sengsara, wafat, dan disalib. Itu demi kita untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita memelihara pintu kita, terutama pintu hati kita. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita mengarahkan hati kita, supaya pintu kita menjadi semakin terbuka kepada Kristus, kepada ajarannya, dan juga kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu melakukan perbuatan kasih setiap hari. Karena dengan demikian kita mempunyai tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Semoga Tuhan memberkati. Amin.